Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Asna dengan NIM 202020310060 dari kelas H Komunikasi Bisnis, dan dosen pembimbing saya Ibu Sunarti yang saya hormati. Dan saya dari kelompok 9, dan di sini saya ditugaskan untuk membuat video mengenai wawancara beasiswa. Semoga konten yang saya buat, edukasi yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk para yang melihat dan menonton. Terima kasih. Selamat siang Fadila, bagaimana kabarnya? Baik Ibu, Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Langsung kita mulai aja ya. Coba kamu perkenalkan diri kamu sekaligus ceritakan tentang diri kamu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Asna, biasa dipanggil Dela. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dan saya merupakan mahasiswi S1 yang sedang menimba ilmu manajemen perusahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu kontribusi apa yang akan kamu berikan untuk negara? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut mengenai kontribusi apa yang akan saya berikan ke negara gitu ya Bu. Dan sampai sekarang pun saya juga masih bingung gitu ya Bu, apa yang akan saya berikan negara gitu. Tapi yang saya harapkan, yang saya inginkan itu pengen kayak menjaga generasi tetap baik dan semakin lebih baik dari yang dulu. Karena sebagai agen perubahan di zaman saya sekarang ini, ya pasti dituntut ngambil peran gitu ya Bu, berupa perubahan sosial. Dari mengikuti zaman globalisasi yang modernisasi, dan akhirnya itu timbul kekhawatiran dari masyarakat sendiri dengan perubahan sosial yang mungkin bernilai besar gitu Bu. Dan kalau bisa saya bisa menciptakan kondisi sosial yang selalu stabil tanpa adanya kesenjangan sosial. Jelas itu kayak membebankan seluruh masyarakat Indonesia gitu loh Bu. Nah mungkin itu yang kontribusi dari diri saya ya. Mungkin setelah kalau saya lulus dari universitas saya sekarang gitu ya Bu. Tapi kalau kontribusi saya buat negara sebagai mahasiswa, kalau saya diterima sebagai di beasiswa ini, yang saya akan ambil kontribusinya itu mungkin saya akan mengajak teman-teman saya atau enggak adik tingkat saya untuk selalu mengikuti program beasiswa entah dari kampus ataupun dari luar demi kesenjangan perekonomian dan generasi buat kedepannya gitu Bu. Jadi kayak saya lebih pengen mengajak mereka dan lebih memahami, mengetahui beasiswa itu sebenarnya ada, cuman kaliannya aja gitu yang harus bergerak gitu Bu. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang kamu lakukan selain belajar? Baik Ibu, sebelumnya ingin izin menjawab pertanyaan tersebut mengenai kegiatan saya selain belajar gitu ya. Untuk kegiatan di dalam kampus saya mengikuti 2 organisasi, yaitu himpunan dan IMM sendiri. Dan untuk organisasi dari luar saya mengikuti Studi Corner Indonesia tapi di wilayah Jawa Baratnya. Dan di luar tersebut saya juga mengambil kegiatan-kegiatan lain seperti ikut lomba dan pengabdian atau enggak volunteer seperti itu Ibu. Dan saya juga nggak mau kehilangan kesempatan cuma mengikuti organisasi aja gitu, tapi saya juga pengen mengembangkan kreativitas saya gitu. Apa sih yang ada di diri saya, apa yang saya bisa gitu Bu. Contohnya dalam hal saya menulis cerita mini sebagai penyair terpilih ini Bu. Ini saya dapatkan di tahun 2020. Lalu ada sertifikat pembuatan puisi yaitu tentang penulis terbaik di tahun 2020. Dan alhamdulillahnya lagi saya diberikan amanah dengan Ketua Forum Beasiswa Unggulan Wilayah DKI Jakarta sebagai mentor untuk memberikan informasi lebih dalam kayak beasiswa unggulan tuh apa sih gitu, manfaatnya apa gitu. Dan alhamdulillah saya bersyukur gitu bertemu dengan teman-teman dari universitas lain. Ya, mereka juga banyak sharing gitu ya Bu ke saya, gimana sih kegiatan dia di kampus, di luar kampus gitu. Jadi kayak buat saya
memotivasi saya juga gitu Bu. Dan alhamdulillahnya saya juga mendapatkan juara 2, yaitu mengikuti lomba desain poster di himpunan mahasiswa manajemen, tepatnya di kampus saya sendiri gitu Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya berikan gitu. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya menurut kamu mengapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini? Baik Ibu, sebelumnya saya ingin izin menjawab pertanyaan tentang mengapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini. Katakanlah layak tidak enggaknya, saya akan menjawab layak saya mendapatkan beasiswa ini. Karena apa? Di zaman sekarang, di tahun ini, Indonesia lagi dilanda COVID-19, yang dimana perekonomian negara atau keluarga saya pun lagi terguncang gitu ya Bu. Dan posisi saya sekarang lagi berkuliah gitu ya Bu. Tidak ada harapan orang tua tuh ingin menghentikan perkuliahan anaknya dalam bentuk apapun itu. Tapi bagaimanapun namanya anak tidak ingin namanya membebankan dari orang tua gitu ya Bu. Jadi dari saya sendiri ingin memotivasi diri saya untuk bangkit mencari info beasiswa entah dari dalam ataupun dari luar gitu Bu. Jadi saya ada harapan dari beasiswa ini untuk menerima saya gitu Bu. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana jika kamu gagal mendapatkan beasiswa ini? Baik Ibu, mengenai tentang bagaimana kalau saya gagal dalam mengikuti beasiswa ini gitu ya Bu. Mungkin yang akan saya rasakan begitu sedih gitu ya Bu. Tapi saya tidak ingin terlarut dalam kesedihan gitu ya Bu. Karena saya juga ada tujuan dari apa yang saya ikuti sekarang gitu Bu. Mungkin emang belum rezeki saya untuk di program beasiswa ini. Tapi saya akan mencari terus mengolah informasi beasiswa apa aja tuh yang akan buka gitu Bu. Dan saya yakin setiap ada kemauan di situ ada celah untuk jalan. Dan itulah alasan saya mendaftar program beasiswa ini begitu Ibu. Tapi harapan saya menginginkan sekali untuk dapat diberikan kesempatan dari program beasiswa ini begitu Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin cukup untuk wawancara hari ini, Fadilah. Selanjutnya tetap semangat ya, jangan patah semangat. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak kembali Ibu.